Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra dengan NIM 666122095 dari kelas 3A Administrasi Publik. Hari ini, dalam video kali ini, saya bakal menjelaskan menganalisis tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Yang pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang memiliki visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan, dan agamis. Lalu, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang juga memiliki misi, yaitu yang pertama, meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu di setiap jalur dan jenjang pendidikan, serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Yang kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima, didukung dengan kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Menurut analisis saya, visi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang belum sesuai dengan teori visi, yaitu yang harus berorientasikan kepada masa depan, yang dimana kata terwujudnya bisa diganti dengan kata mewujudkan atau menggunakan dengan kata kunci lain seperti mencapai, menciptakan, membuat, menjadi, dan kata kunci lainnya. Lalu untuk visi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sendiri belum sesuai dengan teori misi dikarenakan yang harus berorientasikan dengan masa kini, seperti kata kunci melaporkan, melakukan, pembelajaran, menulis, dan kata kunci lainnya. Lalu selanjutnya ada tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Serang. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang memiliki tujuan yang pertama, yaitu meningkatkan tingkat pendidikan dan masyarakat yang berkualitas dan merata serta pelestarian tradisi seni budaya lokal. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayan publik. Lalu ada pun sasaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Pertama, yaitu meningkatnya akses, kualitas, dan manajemen pelayanan bidang pendidikan. Yang kedua, meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal. Yang ketiga, meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Analisis saya, tujuan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sudah sesuai karena sudah berkaitan dengan apa yang ingin dicapai dalam misi mereka. Untuk sasaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang belum sesuai dikarenakan belum sesuai dengan prinsip SMART, yaitu pada poin measurable atau dapat diukur, dan time bound atau memiliki batasan waktu. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang juga memiliki faktor eksternal maupun internal. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang yang pertama yaitu ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua ada media massa. Lalu yang ketiga ada kebijakan atau hukum yang berlaku. Yang keempat ada perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada. Lalu yang kelima adanya tuntutan dari masyarakat. Selanjutnya ada faktor internal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Yang pertama itu dari seperti adanya kepala dinas, sekretaris, kasubag umum dan kepegawaian, kabid PAUD, kesetaraan dan keaksaraan, kursus dan pelatihan. Lalu selanjutnya ada kabid pembinaan pendidikan. Lalu ada kabid pembinaan pendidikan SMP, kabid sarana dan prasarana pendidikan. Lalu terakhir ada kabid kebudayaan. Lalu selanjutnya itu ada dari aspek money, yang dimana pendapatan atau pemasukan mereka itu berasal dari APBD. Selanjutnya ada material atau alat-alat yang dipakai seperti alat tulis, meja, kursi, dan buku. Lalu ada mesin, yaitu seperti HP, komputer, laptop, motor, mobil, dan lainnya. Lalu untuk metodenya sendiri atau SOP yang berlaku itu ada dari kebijakan dan hukum yang berlaku. Lalu untuk market sendiri itu mereka bisa menggunakan website, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Selanjutnya ada IFAS yang berasal dari dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang itu sendiri, yang terdiri dari ada kekuatan dan kelemahan. Yang pertama ada kekuatan yang terdiri dari 4 aspek, dan dari masing-masing aspek yang ada memiliki bobot serta rating dan scoring, yang dimana scoring ini berasal dari hasil perkalian antara bobot dan rating dari masing-masing aspek yang ada. Dan di sini juga memiliki Hasil scoring akhir dari kekuatan yaitu sebesar 3,6, di mana penetapan bobot dan scoring ini
disesuaikan dengan urgensi dari masing-masing aspek. Selanjutnya ada kelemahan yang terdiri dari 3 aspek yang juga sudah terdapat bobot dan rating dari masing-masing aspek yang ada dan memiliki hasil scoring akhir yaitu sebesar 3,7. Setelah tadi kita membahas IFAS, maka sekarang kita akan membahas tentang EFAS atau faktor eksternal yang dapat memengaruhi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, yaitu ada dari pihak luar seperti peluang dan ancaman yang ada dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Dalam hal peluang itu terdapat 4 aspek, yaitu salah satunya ada kebijakan pemerintah, yang dimana masing-masing aspek yang ada telah memiliki bobot dan rating serta scoring yang telah dihitung dan memiliki hasil scoring dari peluang yaitu sebesar 3,7. Selanjutnya ada ancaman yang menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Dan dalam ancaman ini terdapat dalam 3 aspek yang masing-masing aspek telah memiliki bobot, rating, serta scoringnya dari masing-masing aspek yang ada dan memiliki scoring akhir dari ancaman yaitu sebesar 3,4. Nah, dari perhitungan keseluruhan dari IFAS dan EFAS sebelumnya akan didapatkan kuadran SWOT yang dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang ini berada dalam kuadran 3 karena nilai IFAS yang ada ini untuk berada di sumbu X dengan nilai yang didapatkan dari hasil scoring kekuatan dikurangi hasil scoring kelemahan yang sebelumnya telah dihitung dan didapatkan nilai sebesar minus 0,1. Untuk sumbu Y sendiri yaitu dari hasil EFAS yang dihitung dari pengurangan antara hasil scoring peluang dikurangi hasil scoring ancaman yang didapatkan nilai akhir yaitu sebesar 0,3 untuk berada di sumbu Y, sehingga titik kuadrannya berada di kuadran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, yang memiliki arti bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang melakukan strategi run around yang memiliki arti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang melakukan strategi turnaround dengan memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan. Selanjutnya ada matriks SWOT yang dimana matriks SWOT ini didapatkan dari hasil persilangan antara masing-masing aspek yang ada dalam IFAS dan EFAS. Yang pertama ada SO atau Strengths dan Opportunity yang dimana dalam menciptakan strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang harus memanfaatkan kekuatan dan peluang. Yang kedua ada WO atau Weakness dan Opportunity, di mana dalam menciptakan strategi ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang harus memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Yang ketiga ada ST atau Strengths dan Threat, di mana dalam menciptakan strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang harus memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Yang terakhir yang keempat ada WT atau Weakness dan Threat, di mana dalam menciptakan strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang harus bisa menciptakan strategi yang dapat mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Dari hasil matriks SWOT yang ada tadi didapatkan masing-masing aspek dari hasil persilangan yang ada dan juga diberikan bobot, rating, dan scoring. Dan dari aspek yang ada dalam matriks SWOT ini didapatkan hasil scoring akhir yaitu sebesar 2,78. Selanjutnya ada balance scorecard yang dimana bersumber langsung dari website resmi Simolek Kabupaten Serang. Yang pertama ini ada financial performance, di mana pendapatan atau pemasukan dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Serang ini berasal dari 2 sumber utama, yaitu yang pertama ada dari APBD dan APBN. Untuk APBD sendiri itu sebesar 3,3 triliun atau sekitar 98% dari pendapatan yang didapatkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, dan mendapatkan pemasukan dari APBN sendiri yaitu sebesar 6,8 juta atau sekitar 2%, dan memiliki sisa anggaran sebesar 1,3 triliun. Selanjutnya itu ada internal atau SOP atau visi misi dan hal lainnya yang dapat mengatur segala aktivitas yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Selanjutnya ada customer satisfaction, yang dimana hal ini merujuk pada masyarakat. Hal ini dinilai dari sejauh mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat mengimplementasikan rencana strategi yang telah dibuat dan bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang merespon dan menyelesaikan masalah yang ada.
Yang terakhir ada learning and growth, yaitu aspek yang dimaksudkan untuk mengembangkan dari skill yang dimiliki oleh para pegawai atau para aktor yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Saran saya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang agar kedepannya bisa memajukan dan meningkatkan tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Serang ini, agar masyarakat tahu seberapa penting pendidikan itu di zaman sekarang dan masyarakat mau melanjutkan atau melakukan pendidikan untuk sebaik-baiknya agar Indonesia memiliki penerus bangsa yang lebih baik lagi dengan cara mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.